sejarah sastra periode 1945 sampai dengan 1953. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai sejarah sastra Indonesia tersebut, mari kita mengingat kembali apa itu sastra. Sastra dapat diartikan sebagai ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulis ataupun lisan yang berdasarkan pemikiran, pengalaman, pendapat, dan perasaan dalam bentuk yang imajinatif dan menjadi gambaran cerminan kenyataan yang disajikan melalui media bahasa. Sastra memiliki bentuk imajinasi yang cenderung mencerminkan kenyataan, meskipun karya tulisan yang dibuat adalah fiksi. Hal tersebut terjadi dikarenakan sastra mempunyai kemampuan untuk merekam pengalaman yang empiris, natural, dan non-empiris supranatural. Sejarah kemunculan sastra di Indonesia dimulai dari beberapa penelaah sastra Indonesia yang membuat babakan waktu atau periodisasi sejarah sastra Indonesia. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu Angkatan 45. Munculnya Chairil Anwar di panggung sejarah Indonesia memberikan sesuatu yang baru. Bahasa yang digunakannya ialah bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa, bukan bahasa buku, tetapi bahasa sehari-hari yang dibuatnya bernilai sastra. Banyak orang berpendapat bahwa sajak-sajak Chairil Anwar sastra Indonesia lahir, sedangkan Amir Hamzah, Sanusi Pane, Takdir Alis Jabana, dan lainnya hanya sastra Melayu saja. Namun pendapat ini tidak dapat diterima oleh Chairil Anwar karena ia merupakan buah dari pohon yang ditanam para pendahulunya. Dalam bidang penulisan puisi, para penyair Asrul Sani, Rifai Apian, M. Akbar Juhana, P. Sungojo, Dodong Dwi Wapraja, S. Rukiah Walujati, Harjadi S. Hartowarjojo, Muh Ali, dan lain-lainnya. Dalam bidang penulisan prosa Idrus, dengan munculnya kenyataan itu, maka banyaklah orang yang berpendapat bahwa suatu angkatan kesusastrawan baru telah lahir. Pada tahun 1948, Rosihan Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu beberapa tokoh. Tokoh yang pertama ada Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan tanggal 22 Juli 1922. Sekolahnya hanya sampai SMP dan itu pun tidak tamat. Kemudian ia pindah ke Jakarta. Tetapi ia orang yang banyak sekali membaca dan belajar sendiri sehingga tulisan-tulisannya matang dan padat berisi. Setidaknya yang termasyhur dan merupakan gambaran semangat hidupnya yang berbesit-besit dan individualistis ialah berjudul Aku, di tempat lain diberi judul Semangat. Dalam sajak itu menyebut dirinya sebagai binatang jalang, sebutan yang segera menjadi terkenal. Tokoh yang kedua ada Asrul Sani dan Rifa Lapin, penyair kawan Chairil yang sama-sama mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka ialah Asrul Sani dan Rifai Apin. Ketiga penyair itu, Chairil, Asrul, Rifai, biasanya dianggap sebagai trio pembaharu puisi Indonesia, pelopor angkatan 45. Asrul Sani lahir di Rao, Sumatera Barat tanggal 10 Juni 1926. Ia pertama kali mengumumkan sajak-sajak dan karya-karyanya yang lain dalam majalah Gema Suasana dan Mimbar Indonesia. Asrul Sani, sarjana kedokteran hewan yang kemudian menjadi Direktur Akademi Teater Nasional Indonesia, ATNI, dan menjadi Ketua Lembaga Seniman Budayawan
Muslimin Indonesia, Les Bumi, juga pernah duduk sebagai anggota DPR GR atau MPRS Wakil Seniman. Sajak-sajak Asrul sangat merdu atau melodis, kata-katanya memberikan citra yang lincah dan segar. Dari sajak Mantera itu jelas bahwa ia mengaku dirinya sebagai laksaman dari lautan dan panglima dari segala burung Raja Wali. Rifai Apin. Ia lahir di Padang Panjang tanggal 30 Agustus 1927. Sejak masih duduk di sekolah menengah, ia telah mengumumkan sajak-sajaknya dalam majalah-majalah terkemuka. Tahun 1954, ia melakukan tindakan yang mengejutkan kawan-kawannya. Ia keluar dari redaksi Gelanggang dan beberapa waktu kemudian ia masuk ke lingkungan Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra, dan beberapa lamanya memimpin majalah kebudayaan zaman baru yang menjadi organ kebudayaan PKI. Setelah terjadi G30 SPKI, Rifai termasuk tokoh Lekra yang karya-karyanya dilarang. Tokoh yang ketiga yaitu Idrus. Idrus yang lahir pada tanggal 21 September 1921 biasanya dianggap sebagai salah seorang tokoh pelopor angkatan 45, tetapi ia sendiri selalu menolak penamaan itu. Setelah keluar dari sekolah menengah, Idrus masuk bekerja sebagai redaktur Balai Pustaka. Di situ, ia bertemu serta berkenalan dengan H.B. Jasin, Sultan Takdir Alis Jahbana, Sanusi Pane, Nur Sultan Iskandar, dan lain-lain. Tokoh keempat yaitu Aji Diyat K. Miharja. Meskipun pada zaman revolusi ia sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut bernama Gelombang Zaman, nama Ajdiyat tidak pernah disebut-sebut dalam dunia sastra sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul Ateis pada tahun 1968. Roman yang ditulis ketika pengarang sudah berusia agak lanjut ini, ia dilahirkan di Garut tanggal 6 Maret 1911, sekaligus merupakan suatu akses yang menyebutkan pengarangnya dianggap sebagai salah seorang pengarang terkemuka di Indonesia. Tokoh yang kelima yaitu Premudia Anantatur, pengarang yang dilahirkan di Blora tanggal 2 Februari 1925 ini. Meskipun sudah mulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada masa awal revolusi telah menerbitkan buku Kranji dan Bekasi Jatuh pada tahun 1947, baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cerpennya yang berjudul Blora yang ditulisnya dalam penjara diumumkan dan romannya Perburuan 1950 mendapat hadiah sayembara mengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Blora ditulis dalam gaya yang sangat padat dan menyenangkan. Pram ditahan sejak tahun 1947 dan baru keluar setelah pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949. Pengarang yang keenam yaitu Mokhtar Lubis. Mokhtar Lubis lebih dikenal sebagai wartawan. Surat kabar yang dipimpinnya, Indonesia Raya, dilarang terbit pada tahun 1958. Ia sendiri sejak akhir tahun 1956 ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Hampir 9 tahun ia disekap oleh rezim pemerintahan Soekarno tanpa pemeriksaan. Ia baru dikeluarkan ketika rezim Soekarno tumbang pada tahun 1966. Ia dilahirkan di Padang pada tanggal 7 Maret 1922 dalam keluarga Batak Mandailing. Tokoh yang ketujuh yaitu Utuy Tatang Sontani. Utuy Tatang Sontani terkenal sebagai pengarang drama. Drama yang pertama berupa drama sajak berjudul Suling pada tahun 1948.
yang merupakan lambang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Drama yang kedua berjudul Bunga Rumah Makan pada tahun 1948, Awal dan Mira tahun 1952 yang mendapat hadiah Sastra Nasional BMKN tahun 1952 untuk drama, melukiskan kecewaan impian indah terbentur pada kenyataan pahit. Tokoh selanjutnya yaitu Situr Sitomorang. Kumpulan sajak-sajak yang pertama berjudul Surat Kertas Hijau dan Orang Asing. Dalam kumpulan ini, Sitor kebanyakan mempergunakan soneta dan mengisahkan pengalaman dan petualangan selama ia di Eropa. Kemudian disusul oleh kumpulan sajaknya yang kedua berjudul Dalam Sajak tahun 1955 dan yang ketiga berjudul Wajah Tak Bernama pada tahun 1956. Tokoh yang kesembilan yaitu Aoh K. Hadimadja. Pada masa Jepang, ia turun ke Jakarta dan bekerja sebagai penerjemah Sunda di kantor pusat kebudayaan. Sajak-sajaknya yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru sebelum perang banyak menyanyikan keindahan alam. Pada masa Jepang, ia menulis sajak-sajak yang religius. Tokoh yang ke-10 yaitu M. Balfas dan Rusman Sutia Sumarga. Dua pengarang cerpen yang sering digolongkan kepada pengarang angkatan 45. M. Balfas lebih terkenal sebagai prosais meski ia menulis beberapa buah sajak. Cerpennya yang berjudul Anak Revolusi menarik perhatian orang dan diumumkan majalah Gema Suasana pada tahun 1948. Rusman Suti Isumarga mulai menarik perhatian pada tahun 1946 ketika cerpennya yang berjudul Gadis Bekasi mendapat hadiah dari Balai Pustaka. Cerpen itu melukiskan seorang gadis yang menjadi korban perang dan menjadi gila di stasiun Bekasi. Tokoh yang ke-11 yaitu Trisno Soemardjo. Selain sebagai pengarang, beliau dikenal pula sebagai pelukis. Minatnya terhadap kesenian sudah diperlihatkan pada masa revolusi. Di samping itu, ia dengan tekun terus menerjemahkan drama-drama pujangga Inggris. William Shakespeare sebagai pengarang, ia sejak pemula menulis sajak, cerpen, sandiwara, esai, kritis, dan lain-lain. Drama dan sajak-sajak yang dimuat dalam buku cerpen tidak begitu meyakinkan, tetapi cerpennya yang berjudul Narcissus telah menunjukkan kekuatan sebagai penulis cerpen. Cerpen yang ke-10 yaitu M.H. Rustandi Kartakusuma. M.H. Rustandi Kartakusuma pada angkatan 45. Tulisan-tulisannya agak berbeda dengan buah tangan para pedagang angkatan 45, baik isi maupun bentuknya. Ia sendiri tidak menganggap dirinya tergolong kepada angkatan 45, tetapi ia mulai muncul dan mengumumkan tulisannya pada akhir tahun 40-an berupa sajak, drama, cerpen, dan esai. Materi selanjutnya yaitu para pengarang wanita. Para pengarang wanita tidak banyak jumlahnya. Sekitar tahun 50-an kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita seperti Ida Nasution, Walujati atau Supangkat, S. Rukiah atau Kertapati, S.T. Nuraini atau Sani, dan Suwarsih Jojo Puspito. Ida Nasution pengarang esai yang berbakat. Ida menulis beberapa buah esai yang dimuat dalam majalah-majalah, tetapi ia kemudian menjadi korban revolusi. Ia hilang ketika perjalanan Jakarta-Bogor pada tahun 1948. Walujati lahir di Sukabumi tanggal 5 Desember 1924.
Ia mulai menulis sajak pada masa-masa pertama revolusi. Sajaknya yang berjudul Berpisah mendapat pujian dari Chairil Anwar sebagai sajak romantik yang menjadi. Selanjutnya adalah ST Nuraini. Ia lahir di Padang pada tanggal 6 Juli 1930. Ia menulis sajak, cerpen, dan esai, dan terutama menerjemahkan hasil sastra asing. Selanjutnya ada S. Rukiah. Ia lahir di Purwakarta tanggal 25 April 1927. Ia juga menulis sajak. Selain menulis sajak, ia juga berhasil sebagai pengarang prosa. Selanjutnya ada Suwarsi Jojo Puspito. Beliau lahir di Bogor 20 April 1912. Sebelum menulis roman dalam bahasa Belanda, ia lebih dulu menulis roman dalam bahasa bundanya, yaitu bahasa Sunda. Namun roman ini ditolak oleh Balai Pustaka. Selanjutnya yaitu beberapa pengarang lain. Yang pertama ada P. Sengojo. P. Sengojo mempunyai nama kecil Suripman. Ketika Suripman menulis sajak, ia menggunakan nama kakeknya yaitu Prawiro Sengojo. Kemudian disingkat menjadi P. Sengojo. Pria kelahiran 25 November 1926 di Desa Gatak, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang ini juga dikenal sebagai penulis cerpen dengan menggunakan nama aslinya Suripman atau kadang-kadang menggunakan nama samaran Sengkuni. Ketika menulis esai, ia menggunakan nama Suripman. P. Sungojo memang dikenal sebagai pengarang yang gemar menggunakan nama samaran. Hasil karya P. Sungojo kebanyakan diterbitkan dalam majalah, antara lain Pajaraja, Zenit, Gelanggang, Gajah Mada, Indonesia, Pujangga Baru, dan Harian Mimbar Indonesia. Tokoh yang kedua yaitu M. Ali. Beliau mempunyai nama lengkap Muhammad Ali Marichard. Dia dikenal sebagai pengarang cerita pendek, novel, dan naskah drama. Ia juga menulis sajak, esai, dan terjemahan. Dia lahir pada tanggal 23 April 1927 di Kampung Ketapang, Ampel, Surabaya, Jawa Timur, dan meninggal di kota yang sama pada tanggal 22 Juni 1998. Sampai saat meninggalnya, ia masih menetap di pinggiran kota Surabaya itu dengan alamat Manukan Rejo, Romawi 5 atau 11, Surabaya 60185. Yang ketiga ada Dodong Dwi Praja. Dodong Dwi Praja merupakan penyair dari tanah Sunda. Ia lahir di Bayu Resmi, Garut, Jawa Barat tanggal 25 September 1928 dan meninggal 23 Juli 2009. Dodong yang menganut agama Islam menempuh pendidikan mulai dari SD tahun 1916 dan SMA tahun 1951 di Bandung. Tahun 1951 sampai dengan 1952, Dodong mengikuti pendidikan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, tetapi tidak tamat. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di Akademi Hukum Militer sampai lulus pada tahun 1960 dan Perguruan Tinggi Hukum Militer sampai mendapatkan gelar sarjana hukum tahun 1963. Tokoh yang keempat yaitu Harjadi S. Hartowardojo. Harjadi S. Hartowardojo, sastrawan Indonesia, terkenal karena novelnya yang berjudul Orang Buangan. Nama lengkapnya Harjadi Sulaiman Hartowardojo. Dia lahir tanggal 18 Maret 1930 di Desa Ngangkruk Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah dengan nama Hardaji Sulaiman. Ayahnya bernama Hartowardoyo, lengkapnya E.N.G. Hartowardoyo.
beragama Islam dan bekerja sebagai mantri di Keraton Surakarta. Ibunya bernama Suharti dan beragama Katolik. Haryadi tidak pernah beristri sampai di akhir usianya pada tanggal 9 April 1984 karena menderita penyakit jantung. Jenazahnya dimakamkan di Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sejarah sastra periode 1945 sampai dengan 1953 merupakan perkembangan awal sastra lama menjadi sastra baru. Selain menjadi awal perkembangan sebuah sastra, periode 1945 sampai dengan periode 1953, sastra Indonesia mulai memunculkan beberapa tokoh sastrawan yang memiliki karya sastra yang begitu memukau dan menggemparkan para sastrawan Indonesia pada saat tersebut. Salah satu seorang tokoh sastrawan yang sangat terkenal sampai saat ini yaitu Chairil Anwar.